Pemirsa, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang hari ini menjalani sidang perdana atas kasus dugaan penistaan agama. Kita akan membahas kasus ini bersama dengan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan, Abdul Kholik, dan pakar hukum Ahmad Suparji. Assalamualaikum, Pak Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita nampaknya baru terhubung dengan Pak Abdul terlebih dahulu. Pak Abdul, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih sudah bergabung. Pak, kalau kita lihat bagaimana konstruksi sebenarnya perkara dalam kasus yang menjerat Panji Gumilang ini. Dari pandangan Anda, apakah memang ada unsur pidana yang cukup jelas, Pak? Ya, saya kira kalau membaca berita hari ini, persidangan awal dari Panji Gumilang, saya kira sudah sangat jelas ya yang disampaikan dalam dakwaan itu. Jadi memang unsur pidananya sangat-sangat kental ya. Jadi soal berita bohong, soal permusuhan, kebencian, dan kemudian juga soal hal-hal yang terkait dengan menyatakan sesuatu yang kemudian bisa mengakibatkan permusuhan dan penodaan terhadap agama. Baik, kalau kita lihat juga Pak, dakwaan ini kan ada pasal berlapis yang kita lihat tadi ada menyebarkan hoaks, berita bohong seperti itu. Dari pandangan Anda Pak Abdul, apakah pasal berlapis ini sudah cukup sesuai Pak Abdul? Saya kira sementara yang kita baca sudah mewakili ya. Baik. Dengan apa-apa yang dulu pernah terungkap secara luas ya. Misalnya soal awal-awal itu muncul soal misalnya salam Yahudi yang kemudian mendapatkan respon yang sedemikian luas ya. Kemudian juga soal misalnya salat Idul Fitri yang kemudian saf antara laki-laki dan perempuan jadi satu misalnya. Kemudian juga terkait dengan infak, soal ibadah haji yang tidak perlu ke Mekah dan lain-lain. Saya kira ini sudah terakumulasi ya dalam dakwaan yang dibacakan hari ini, saya kira. Baik, jadi dua pasal berlapis tadi sudah cukup mewakili bagaimana apa-apa yang tadi disangkakan ya, Pak Abdul ya? Betul. Oke, betul. Pak, kita juga bicara mengenai ini yang menarik. Ada TPPU ya, tindak pidana pencucian uang. Ini juga masih, ya saat ini masih dalam proses penyidikan, tapi ada arah ke sana. Apakah Pak Abdul Kholik sendiri melihat bahwa ini bisa juga jadi potensi beliau untuk jadi tersangka dalam kasus yang berbeda, Pak Abdul? Ya, saya kira memang ini harus perlu investigasi yang luar biasa ya, karena memang kasusnya sudah berlangsung lama dan kemudian nilainya juga fantastik gitu ya. Apalagi kalau kita lihat misalnya investigasi sementara rekeningnya banyak sekali kan gitu ya, dengan nilai yang sedemikian besar. Jadi saya kira memang untuk seorang Panji Gumilang kemudian dengan berbagai nama lalu punya rekening sedemikian banyak dengan nilai yang demikian besar, tentu perlu dilakukan pengujian kan gitu ya. Dan kemudian proses yang paling fair adalah di pengadilan. Jadi saya kira kalau memang dari hasil investigasi awal kemudian ditemukan unsur dan kemudian ada indikasi tindak pidana pencucian uang, saya kira ya sangat mungkin untuk bisa disidangkan. Baik, kalau kita lihat juga, ya mungkin TPPU nanti akan berproses seperti itu ya Pak ya. Dan tadi pasal berlapis yang kita lihat juga bersama sudah disebutkan. Nah kalau melihat potensi ini, bagaimana sebenarnya Pak kalau dari pandangan Anda? Nantinya proses hukum akan berlangsung, misalnya juga beliau menjadi tersangka untuk TPPU. Ya, saya kira memang kasus per kasus kan ya. Jadi kan harus dilihat kasus per kasus sesuai juga dengan hukuman yang atau dakwaan yang ditimpakan kepada yang bersangkutan gitu. Jadi saya kira memang satu persatu lah diselesaikan gitu. Jadi saya kira memang yang perlu dicermati oleh kita bersama adalah seberapa fair pengadilan melakukan proses pengungkapan fakta terhadap kasus ini gitu. Jadi kalau hari ini misalnya kita lihat dari proses awal persidangan sudah sedemikian besar respon masyarakat dengan adanya unjuk rasa besar di
depan pengadilan, saya kira ini adalah satu fenomena, ada sekaligus warning ya, bahwa proses peradilan Panji Gumilang harus terbebas dari intervensi, proses peradilan Panji Gumilang harus fair dan adil. Baik, kita bicara mengenai nasib santri sendiri, Pak. Ini juga jadi pertimbangan kita bagaimana kita nantinya mereka juga. Karena kan kita tidak terlepas bahwa ini ada oknum tapi institusi hal yang berbeda. Ketika para santri ini memang nantinya harus mendapatkan efek dari ini. Kalau dari pandangan Pak Abdul, ketika misalnya Panji Gumilang dinyatakan bersalah dan menjalani sidang, lalu bagaimana pandangan Anda ya Pak ya? Nasib para santri dan Ponpes sendiri harus seperti apa? Ya, saya kira Ponpes Al Zaitun tidak akan bubar ya dengan Panji Gumilang misalnya divonis penjara gitu misalnya. Jadi saya kira tetap pihak yayasan akan berusaha untuk tetap melaksanakan proses pendidikan sebagai biasa dan sudah ada kesepakatan dengan pemerintah, kan pemerintah yang kemudian akan melakukan pengelolaan bersama ya untuk proses pendidikan di Ponpes Al Zaitun ini tetap berlangsung sebagaimana mestinya. Karena jangan sampai ada yang dirugikan dari proses peradilan ini. Jadi biarkan saja Panji Gumilang mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sendiri, tetapi Al Zaitun sebagai institusi itu tidak boleh kemudian dibubarkan atau bahkan dibekukan untuk tidak melanjutkan misi pendidikannya. Baik, Bapak, satu mungkin yang kita lihat bagaimana sebenarnya tadi Anda melihat bahwa institusi pendidikan harus tadi terus jalan, santrinya juga bagaimana mereka tetap bisa menimba ilmu. Ada catatan lain Pak, ketika kita bicara Ponpes, apa harapan Anda ketika kita tahu banyak orang akhirnya ketika melihat satu institusi pendidikan khususnya yang beragama Islam, Ponpes, dengan kasus ini agak worry Pak, agak khawatir untuk nantinya mungkin menitipkan anaknya di satu Ponpes. Apa himbauan Anda? Ya, pertama saya ingin sampaikan kepada masyarakat, terutama kaum muslimin, muslimat yang akan mendidikkan anaknya di pondok pesantren. Jangan lihat covernya. Baik. Megah dan luar biasa gedungnya. Tapi yang harus dilihat adalah apakah materi pendidikan yang disampaikan itu adalah benar-benar yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, ajaran yang dikembangkan oleh para ulama, dan kemudian apakah ini sesuai dengan karakteristik bangsa kita. Baik. Baik. Pak Abdul, terima kasih sekali atas bincang-bincang sore ini. Kita harapkan nanti prosesnya berlangsung dengan adil dan juga bagaimana masa depan pondok pesantren di tanah air akan lebih baik lagi ya Pak ya. Terima kasih Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Kholiq. Selamat beraktivitas kembali Pak.